Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Unik Karera dengan NIM 2020 12111001 dari kelas AK61R STI Indonesia Banking School. Di sini saya akan memaparkan mengenai metodologi penelitian saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi berbasis teknologi terkini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data keuangan perusahaan. Next. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bab 1, pendahuluan. Untuk latar belakang, jadi di sini saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi. Jadi yang pertama itu ada cloud computing. Jadi penggunaan cloud computing itu memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses data keuangan secara online melalui infrastruktur jaringan yang terpusat. Ini meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data keuangan, mengurangi biaya infrastruktur, dan memberikan fleksibilitas dalam akses data. Yang kedua, ada Big Data Analytics. Perkembangan Big Data Analytics itu memungkinkan perusahaan untuk menganalisis volume dalam besar data keuangan dengan cepat dan efisien. Hal ini akan membantu mengidentifikasikan pola, tren, dan wawasan berharga dari data keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, ada aplikasi mobile. Penggunaan aplikasi mobile dalam sistem informasi akuntansi memungkinkan pengguna seperti manajer keuangan atau auditor untuk mengakses dan mengelola data keuangan secara real-time dari perangkat mobile. Ini meningkatkan aksesibilitas data dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang keempat, ada teknologi blockchain. Penggunaan teknologi blockchain dapat dalam sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan keamanan dan integritas data keuangan. Data keuangan dapat disimpan secara terdesentralisasi dan terenkripsi untuk memastikan keabsahan transaksi dan mencegah perubahan yang tidak sah. Lalu yang terakhir ada AI dan machine learning. Teknologi AI dan machine learning dapat digunakan dalam sistem informasi akuntansi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti halnya pemrosesan faktur atau klasifikasi transaksi. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data keuangan dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai kompleksitas tuntutan akuntansi. Kompleksitas pengolahan data keuangan, misalkan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, perusahaan akan menghadapi volume transaksi yang semakin besar dan kompleksitas operasional yang meningkat. Sistem informasi akuntansi harus mampu mengelola dan memproses data keuangan secara efektif dan efisien. Lalu untuk kepatuhan regulasi akuntansi. Jadi setiap perusahaan itu harus mematuhi regulasi akuntansi yang berlaku, seperti halnya standar pelaporan keuangan dan peraturan perpajakan. Sistem informasi akuntansi itu harus dapat memenuhi persyaratan regulasi ini dalam pemrosesan data keuangan. Lalu selanjutnya ada pengelolaan data keuangan yang kompleks. Perusahaan dengan operasi bisnis yang beragam, seperti halnya cabang atau divisi yang tersebar secara geografis, itu memiliki kebutuhan pengolahan data seperti halnya keuangan yang kompleks. Sistem informasi akuntansi harus dapat mengintegrasikan dan mengonsolidasikan data keuangan dari berbagai entitas bisnis. Selanjutnya ada informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Manajemen perusahaan membutuhkan informasi keuangan yang akurat dan terperinci untuk pengambilan keputusan yang strategis. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi perlu mampu menghasilkan laporan keuangan dan analisis yang lebih lanjut dengan cepat dan tepat. Untuk perlindungan data keuangan dalam lingkungan bisnis,
yang kompleks, perlindungan terhadap data keuangan menjadi hal yang paling krusial. Sistem informasi akuntansi harus memiliki fitur keamanan yang memadai untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data keuangan. Next. Lalu, penggunaan metodologi pengembangan dan teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi. Itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, seperti halnya menggunakan teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data keuangan. Metodologi pengembangan yang terintegrasi dengan teknologi dapat mengurangi waktu yang diperlukan dalam pemrosesan data, itu memungkinkan informasi keuangan yang lebih real time. Lalu selanjutnya ada memastikan akurasi dan keandalan data. Metodologi pengembangan yang terintegrasi dengan teknologi terkini dapat membantu memastikan akurasi dan keandalan data keuangan. Validasi data, kontrol keberlanjutan, dan otomatisasi proses dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dan memastikan integritas data keuangan. Lalu ada menganalisis data keuangan dengan lebih mendalam. Teknologi terkini seperti halnya Big Data Analytics dan Artificial Intelligence atau AI dapat digunakan untuk menganalisis data keuangan dengan lebih mendalam. Ini memungkinkan perusahaan mengidentifikasikan tren, pola, dan wawasan yang dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis dan mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi. Jadi dengan perancangan dan implementasi metodologi pengembangan yang tepat, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi dalam pengolahan data keuangan, otomatisasi tugas rutin, pemrosesan yang terotomatisasi, dan terintegrasi sistem yang baik itu dapat mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan dalam mengolah data keuangan. Lalu meningkatkan aksesibilitas dan kolaborasi. Sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi terkini memungkinkan aksesibilitas data keuangan dan kolaborasi antara pengguna. Melalui akses online, aplikasi mobile atau platform berbasis cloud, pengguna dapat dengan mudah untuk mengakses dan berbagai informasi keuangan, memfasilitasi kolaborasi tim yang lebih efektif. Lalu selanjutnya ada pendekatan tradisional dalam pengelolaan data keuangan. Tidak efektif dalam hal mengelola volume data yang besar. Jadi pendekatan yang tradisional ini seperti halnya metode manual atau penggunaan spreadsheet misalkan, itu seringkali tidak efektif dalam mengelola dan memproses volume data keuangan yang besar. Nah, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan data dan menghambat efisiensi operasional. Lalu rentan terhadap kesalahan. Metode ya, jadi misalkan kayak penginputan data yang salah, perhitungan yang salah, atau kesalahan dalam pengolahan data, itu dapat mengakibatkan kesalahan dan ketidakakuratan dalam informasi keuangan yang dihasilkan. Lalu kesulitan dalam integrasi dalam sistem lain. Pendekatan tradisional itu mungkin sekali mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan sistem informasi akuntansi dengan sistem lain yang digunakan dalam perusahaan. Nah, hal ini dapat mengakibatkan ketidakefisienan dalam pertukaran data antara departemen, pengulangan pekerjaan, dan ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan. Lalu terbatas dalam analisis data laporan yang fleksibel. Jadi pendekatan tradisional itu mungkin tidak mampu menyediakan analisis yang mendalam dan laporan keuangan yang fleksibel. Metode manual atau spreadsheet itu seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan laporan keuangan yang terperinci dan sulit untuk melakukan analisis yang kompleks dan menyeluruh terhadap data keuangan. Lalu selanjutnya ada keterbatasan aksesibilitas dan kolaborasi. Pendekatan tradisional dapat menghadirkan keterbatasan dan aksesibilitas dan kolaborasi data keuangan. Penggunaan sistem manual atau terbatasnya aksesibilitas data hanya pada komputer tertentu dapat menghambat akses yang cepat dan kolaborasi tim yang efektif. Next.
Lalu teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi, pengurangan kesalahan manusia. Teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi dapat mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data keuangan, seperti halnya validasi data, kontrol keberlanjutan, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Itu memastikan integritas data keuangan yang tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap informasi keuangan. Lalu pemrosesan data yang lebih cepat. Teknologi terkini seperti halnya sistem basis data yang canggih dan otomatisasi proses itu memungkinkan untuk pemrosesan data keuangan yang lebih cepat. Kayak misalkan ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk memasukkan, memproses, dan melaporkan data keuangan dengan mempercepat siklus pengolahan informasi keuangan. Lalu aksesibilitas data yang lebih baik. Dengan menggunakan teknologi terkini, data keuangan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna yang berwenang dari berbagai lokasi. Aplikasi mobile, akses online, atau platform berbasis cloud itu memfasilitasi aksesibilitas dan kolaborasi yang lebih baik antara tim, memungkinkan informasi keuangan yang terkini dan berbagai data secara real-time. Lalu kemampuan analisis yang lebih kuat. Teknologi terkini seperti halnya analitika, data, dan visualisasi yang canggih memberikan kemampuan analisis yang lebih kuat terhadap data keuangan. Hal ini memberikan wawasan yang lebih baik dalam kinerja keuangan perusahaan, tren, dan pola yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis. Manajemen risiko yang lebih baik. Jadi teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi membantu perusahaan dalam mengelola risiko keuangan dengan lebih baik. Sistem yang dilengkapi dengan kontrol keamanan dan pemantauan yang canggih, melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data keuangan perusahaan. Lalu untuk skalabilitas dan fleksibilitas, penggunaan teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan bisnis dan perubahan kebutuhan. Sistem yang dapat ditingkatkan dan diperluas membantu perusahaan untuk mengatasi pertumbuhan dan perubahan dengan lebih baik. Jadi dengan latar belakang yang telah saya sebutkan di atas, penelitian ini akan menjadi relevan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan perencanaan dan implementasi metodologi pengembangan yang memanfaatkan teknologi terkini guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data keuangan perusahaan, sehingga dapat mendukung kebutuhan akuntansi yang kompleks dan dinamis. Next. Untuk rumusan masalah. Jadi, penelitian ini saya menggunakan rumusan masalah ada 5, yakni yang pertama, bagaimana perancangan metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, apa saja teknologi terkini yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data keuangan perusahaan. Yang ketiga, apa manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini dalam meningkatkan pengolahan data keuangan perusahaan. Lalu yang keempat, ada apa tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam merancang dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Lalu yang terakhir, bagaimana penggunaan teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan analisis data keuangan dan pelaporan yang lebih baik. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Nah, untuk tujuan penelitiannya ini eh, bertujuan untuk meneliti bagaimana perancangan metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu mengidentifikasikan teknologi terkini yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dan menganalisis bagaimana penerapannya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data keuangan perusahaan, lalu mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi
implementasi metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini dalam meningkatkan pengolahan data keuangan perusahaan, lalu mengidentifikasikan tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam merancang dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini, dan merumuskan strategi untuk mengatasinya, lalu menganalisis bagaimana sih penggunaan teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan analisis dan keuangan dan pelaporan yang lebih baik. Nah, untuk manfaat penelitiannya ini dibagi menjadi 5 pihak, yakni untuk perusahaan, manajemen, karyawan, dan pengguna sistem, akademisi dan penelitian, serta masyarakat dan stakeholder. Jadi dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat yang sangat luas dan relevan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dan pengolahan data keuangan perusahaan. Seperti itu. Next. Untuk ruang lingkup penelitian. Jadi ruang lingkup penelitian ini mencangkup 6 item. Yang pertama ini ada perancangan metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi. Jadi penelitian ini membahas mengenai perancangan metodologi yang spesifik dalam pengembangan sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi terkini. Nah, ini meliputi pemilihan metode dan pendekatan yang tepat untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi. Penelitian ini mencakup tinjauan tentang teknologi terkini yang relevan dalam konteks sistem informasi akuntansi. Seperti halnya yang sudah saya sebutkan, yakni ada cloud computing, big data analytics, artificial intelligence atau AI, dan blockchain. Nah, fokus akan diberikan pada penerapan teknologi ini dan bagaimana dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi pengolahan data keuangan. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana penggunaan metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data keuangan perusahaan. Ini melibatkan analisis terhadap kualitas data keuangan perusahaan, kecepatan pemrosesan, akurasi, dan kemudahan akses informasi keuangan. Lalu yang keempat, ada manfaat implementasi metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi. Penelitian ini mengidentifikasikan manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi metodologi yang diusulkan. Manfaat ini meliputi peningkatan analisis data keuangan, pelaporan yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih akurat, dan efisiensi operasional dalam pengolahan data keuangan. Lalu ada tantangan dan hambatan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini. Penelitian ini mengidentifikasikan tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam merancang dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini. Ini meliputi faktor-faktor seperti halnya biaya, keamanan data, integrisasi dengan sistem yang ada, dan adopsi teknologi oleh pengguna. Lalu yang terakhir, ada analisis data keuangan dan pelaporan yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji bagaimana penggunaan teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan analisis data keuangan dan pelaporan yang lebih baik. Ini melibatkan penerapan alat dan teknik analisis yang relevan serta pemahaman terhadap kebutuhan pemakai dari laporan keuangan. Seperti itu. Next. Bab 2, landasan teori. Next. Di sini membahas mengenai konsep sistem informasi akuntansi. Nah,
Sistem informasi akuntansi, seperti yang kita tahu, adalah suatu sistem yang mengintegrasikan proses-proses akuntansi dengan penggunaan teknologi informasi guna mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan secara efektif dan efisien. Lalu, definisi-definisi yang relevan tentang sistem informasi akuntansi dari sumber seperti halnya Romney dan Steinbarth, Galinas, Dulles, dan Wheeler, serta Hall. Lalu komponen-komponen sistem informasi akuntansi termasuk seperti halnya perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan komunikasi, dan prosedur-prosedur yang terstruktur. Next. Untuk fungsi dan tujuan sistem informasi akuntansi. Pemrosesan transaksi keuangan, pengolahan data keuangan, pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan pengambilan keputusan sebagai fungsi dan tujuan dari sistem informasi akuntansi. Nah, manfaat sistem informasi akuntansi bagi perusahaan seperti halnya akurasi dan kualitas data, efisiensi operasional, pengendalian internal yang lebih baik, pelaporan yang tepat waktu dan akurat, analisis dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, serta integrasi dengan sistem lain dalam perubahan di dalam perusahaan. Next. Untuk metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi. Metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi sebagai pendekatan atau proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi. Elemen-elemen yang umumnya tercangkup dalam metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi seperti halnya analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, implementasi dan integrasi, pengujian dan evaluasi, serta pemeliharaan dan dukungan. Untuk pendekatan umum yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi seperti halnya siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, pendekatan agile, dan pendekatan hybrid. Next. Teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi. Beberapa teknologi terkini yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi seperti halnya cloud computing, big data analytics, artificial intelligence atau AI, dan machine learning, mobil teknologi, dan blockchain. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan fleksibilitas dalam pengolahan data keuangan dan pelaporan. Next. Di sini membahas mengenai studi terkait dan kelemahan pendekatan tradisional. Nah, untuk studi terkait, saya mengambil dari CINHSU-CY di tahun 2019, yakni meninjau berbagai studi empiris yang menguji dampak adopsi teknologi terhadap sistem informasi akuntansi. Itu diambil dari referensi Journal of Information System and Technology Management. Nah, yang kedua ada Hidayat I. An Santoso AS di tahun 2020, itu meneliti pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan variabel sistem akuntansi keuangan manajemen. Nah, referensinya itu diambil dari Journal of Applied Accounting and Taxation. Nah, yang ketiga ada Almilia LS di tahun 2017, itu menyoroti dampak implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas informasi akuntansi dan kinerja manajerial. Diambil dari referensi Journal of Indonesian Economy and Business. Nah, untuk kelemahan pendekatan tradisional yang kita tahu semuanya itu, mengenai keterbatasan dalam pemrosesan data. Jadi pendekatan tradisional menggunakan
metode manual atau spreadsheet yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu yang lama. Nah, ketidakmampuan untuk mengintegrasikan sistem, jadi pendekatan tradisional itu mungkin kali kerap terjadi ya, kesulitan mengintegrasikan sistem informasi akuntansi dengan sistem lain di perusahaan, bisa saja menghambat pertukaran data yang efisien antar departemen. Nah, yang ketiga itu kurangnya fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadi pendekatan tradisional itu sulit untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan perusahaan, membatasi kemampuan perusahaan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, risiko keamanan data. Jadi, kalau menggunakan metode manual dalam pendekatan tradisional, itu rentan terhadap kehilangan atau manipulasi data. Jadi meningkatkan risiko keamanan. Nah, lalu yang terakhir kurangnya analisis yang mendalam. Pendekatan tradisional itu mungkin tidak mampu untuk menyediakan analisis yang mendalam terhadap data keuangan. Itu membatasi pemahaman mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan. Next. Untuk konsep metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini itu terbagi menjadi 5, yakni ada analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan aplikasi, implementasi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Nah, kalau analisis kebutuhan ini itu mengidentifikasikan dan pemahaman kebutuhan sistem informasi akuntansi perusahaan. Desain sistem itu membuat desain sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini berdasarkan analisis kebutuhan. Nah, kalau pengembangan aplikasi, jadi pembuatan atau modifikasi aplikasi sesuai dengan desain yang telah dibuat dengan memanfaatkan bahasa pemrograman, platform pengembangan aplikasi, dan teknologi terkini. Untuk implementasi, penerapan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini ke dalam lingkungan perusahaan itu termasuk instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, migrasi data, pelatihan pengguna, dan pengujian sistem. Nah, untuk pengoperasian dan pemeliharaan, jadi operasionalisasi dan pemeliharaan berkelanjutan sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi terkini itu termasuk dari pemantauan kinerja, manajemen akses pengguna. Jadi pembaruan perangkat lunak untuk meningkatkan fitur dan perlindungan dari keamanan data. Selanjutnya ada model pengolahan data keuangan dalam sistem informasi akuntansi. Jadi pengumpulan data keuangan itu mengumpulkan data keuangan dari berbagai sumber seperti halnya transaksi penjualan, pembelian, pembayaran, dan penerimaan. Untuk pemrosesan data, itu memproses data keuangan melalui aktivitas seperti halnya pengklasifikasian, penggabungan, perhitungan validasi, dan penggunaan algoritma untuk menghasilkan informasi yang relevan. Nah, untuk penyimpanan data, menyimpan data keuangan yang telah diproses secara aman dan terstruktur dalam sistem informasi akuntansi. Untuk analisis data, itu menganalisis data keuangan untuk mengidentifikasikan pola, tren, dan wawasan yang mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan. Untuk pelaporan keuangan, itu menyajikan hasil dari analisis data keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang informatif dan dapat dimengerti oleh pihak terkait. Next. Teori-teori yang mendukung dari efektivitas dan efisiensi pengolahan data keuangan. Yang pertama itu ada teori sistem. Jadi membahas mengenai interaksi komponen-komponen sistem informasi akuntansi dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Yang kedua ada teori pengendalian internal. Itu menekankan pentingnya pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan keamanan data keuangan. Lalu yang ketiga, ada teori inovasi teknologi. Mengacu pada penggunaan teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data keuangan.
Lalu yang keempat, ada teori perubahan organisasi. Itu berkaitan dengan perubahan dalam organisasi yang terjadi saat mengadopsi dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini. Next. Efektivitas dan efisiensi pengolahan data keuangan. Nah, untuk efektivitas pengolahan data keuangan, jadi kemampuan sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan, tepat waktu, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Nah, untuk efisiensi pengolahan data keuangan, penggunaan sumber daya yang optimal dalam proses pengolahan data keuangan untuk mengurangi waktu, biaya, dan usaha. Untuk pengurangan kesalahan dan penyalahgunaan, untuk mengidentifikasi dan mencegah kesalahan serta penyalahgunaan data keuangan melalui pengandalian internal yang tepat. Untuk peningkatan produktivitas, itu meningkatkan produktivitas dalam pengolahan data keuangan dengan otomatisasi tugas rutin, integrasi sistem, dan aksesibilitas data yang lebih baik. Next. Nah, di sini untuk bab 3, metodologi penelitian. Next. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan penelitian. Nah, jadi pendekatan penelitian menggunakan penelitian ini itu menggunakan pendekatan kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif itu digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perancangan, metodologi, dan tantangan yang mungkin muncul. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis data terkait dengan efektivitas dan efisiensi pengolahan data keuangan. Untuk yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Jadi populasi penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Nah, untuk pengambilan sampel itu menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Lalu yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini terbagi menjadi 4, yakni wawancara, semi terstruktur, itu digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perancangan metodologi, tantangan, dan manfaat dari penggunaan teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi. Dan yang kedua, menggunakan observasi secara langsung. Itu dilakukan untuk mengamati proses pengolahan data keuangan dalam konteks sebenarnya di perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terkini. Yang ketiga, ada survei kuesioner. Itu digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili perusahaan-perusahaan dalam populasi penelitian. Lalu yang keempat, ada analisis dokumen yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait seperti halnya laporan keuangan dan dokumentasi sistem informasi akuntansi. Nah, lalu di yang keempat ini ada prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data seperti halnya yang pertama, itu pasti menentukan tempat dan waktu pengumpulan data yang sesuai dengan jadwal dan ketersediaan dari responden serta kegiatan perusahaan. Lalu yang kedua, menggunakan rancangan penelitian yang terintegrasi dengan pendekatan triangulasi untuk menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data. Yang ketiga, itu mengidentifikasikan responden yang relevan dan merancang panduan wawancara serta kuesioner yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu yang keempat, itu melakukan wawancara observasi langsung, yaitu distribusi kuesioner dan analisis dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima, ini ada analisis data. Analisis data
terbagi menjadi 3, yakni analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan regresi dan uji hipotesis untuk menguji hubungan antara variabel yang relevan. Yang kedua, analisis kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan analisis tematik dan konten analisis untuk mengidentifikasikan tema, pola, dan kesamaan dalam data kualitatif. Lalu yang ketiga, saya menggunakan perangkat lunak analisis data seperti halnya SPSS dan NVivo, yaitu dapat digunakan untuk menganalisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Seperti itu. Next. Mungkin sekiranya ada sanggahan terkait dengan penelitian saya. Halo, saya izin bertanya, Kak. Ya, Saya mau perkenalkan mempertanya. diri terlebih dahulu. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Dani Aksan Arasad dari jurusan akuntansi semester 4 yang saya akan menanyakan tentang sejauh mana implementasi teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan data keuangan perusahaan di sektor manufaktur. Mohon untuk Uh, dijawab. oh, oke, berarti langsung ya. Oke, jadi implementasi teknologi terkini dalam sistem informasi akuntansi itu dapat berkontribusi pada efektivitas pengelolaan data keuangan perusahaan di sektor manufaktur. Dengan caranya, yaitu meningkatkan akurasi dan keandalan data keuangan melalui otomatisasi dan validasi proses. Terus halnya, mempercepat waktu pemrosesan data keuangan dengan penggunaan sistem yang efisien, lalu memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi keuangan bagi pengguna yang berwenang, lalu memperkuat pengendalian internal dan keamanan data melalui fitur dan mekanisme keamanan yang canggih. Lalu juga memfasilitasi analisis dan pelaporan yang lebih cepat dan lebih akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Seperti itu, Dani. Oke, terima kasih Kak. Dan di sini saya akan mau menanyakan lagi Kak terkait tentang bagaimana perancangan metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi ini. Nah, itu bisa dapat meningkatkan apa ya efisiensi pengelolaan data keuangan dalam perusahaan gitu. Mungkin dalam zaman sekarang ini tuh gimana gitu. Jadi menurut aku ya, dalam penelitian ini itu implementasi dan pengembangan sistem informasi akuntansi melalui pendekatan yang struktur dan efisien, nantinya itu akan meminimalkan kesalahan dan redundansi dalam pengelolaan data keuangan melalui desain sistem yang udah terintegrasikan dan terotomatisasi. Jadi mengoptimalkan penggunaan sumber daya termasuk halnya tenaga kerja dan infrastruktur, terus melalui perencanaan dan pengelolaan yang lebih baik, terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara departemen yang terlibat dalam pengelolaan data keuangan melalui integrasi sistem yang efektif, serta mengurangi biaya operasional jangka panjang dengan penggunaan teknologi yang efektif, efisien, dan scalable. Jadi seperti itu. Dan mungkin ada tambahan lagi? Mungkin itu Kak yang mungkin saya akan tanyakan. Oke, Cukup sih seperti dari itu. saya. Hmm, Makasih ya ya, Kak atas jawabannya. oke, sama-sama. Mungkin langsung saya tutup aja ya untuk pemaparan metodologi penelitian saya. Sekiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.